Perkenalkan, nama saya Elkana Sepenia Simanulang dengan NIM A1J222020, Prodi Sastra Indonesia, mata kuliah Kewirausahaan. Dalam video ini, saya membuat ulasan film motivasi yang berkaitan dengan bisnis atau wirausaha. Hari ini saya akan membahas film yang berjudul The Billionaire. Film ini diawali dengan kisah dan cerita tentang Top, seorang anak SMA yang kecanduan bermain game online. Suatu hari, Top menjual senjata game online-nya kepada game lain yang menginginkannya. Dari penjualan tersebut, Top mendapatkan uang sebesar 30 bat. Sejak itu, Top mulai tumbuh menjadi seorang pebisnis muda. Dari bisnis online tersebut, Top berhasil membeli mobil sendiri. Namun sayangnya, admin game online menghapus akun game Top, sehingga ia harus kehilangan pemasukannya. Namun, Top tidak berhenti sampai di situ. Dari game online beralih ke bisnis jual beli barang elektronik, tepatnya DVD player. Namun sayang, ternyata Top malah membeli barang bajakan sehingga mengalami kerugian. Top yang bermental bisnis tidak berhenti begitu saja. Ia mencoba bisnis baru di dunia kuliner kacang Thailand. Bersama pamannya, Top mengembangkan bisnis ini untuk dipasarkan di supermarket. Rasa dan kualitas kacang Top melonjak. Karena itu, tidak mudah bagi Top dan temannya memasarkan produk mereka. Mereka kemudian menyewa sebuah tempat yang ramai untuk berjualan. Namun karena asap dari mesin penggoreng kacang mengotori dinding supermarket, mereka pun harus keluar dari tempat mereka menyewa. Kisah semakin buruk ketika Top yang baru berumur 18 tahun harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya bangkrut. Rumah orang tuanya di Thailand harus disegel bank karena utang 40 bat. Kedua orang tua Top memutuskan untuk pindah ke Cina. Namun, Top menolak pindah ke Cina bersama keluarganya. Semangat Top tidak ikut terpuruk. Top mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak menyerah menjadi seorang pengusaha di Thailand. Suatu hari, Top mencicipi cemilan rumput laut yang diberikan pacarnya. Melihat peluang tersebut, Top kemudian mencoba bisnis baru dengan bahan baku rumput laut. Lagi-lagi tidak semudah yang dibayangkan. Dalam perjalanan bisnis kerupuk rumput lautnya, Top memiliki banyak tantangan, mulai dari cara menggoreng rumput laut agar renyah dan tidak pahit sampai modal yang semakin hari semakin menipis karena kebutuhan hidup dan hasil uji coba yang gagal. Setelah berulang kali gagal, Top mencoba untuk kesekian kalinya sisa rumput lautnya, dan akhirnya Top menemukan formula untuk menggoreng rumput laut dan cara menyimpan rumput laut agar tetap awet. Setelah berulang kali gagal, Top mencoba untuk kesekian kalinya sisa rumput lautnya, dan akhirnya Top menemukan formula untuk menggoreng rumput laut dan cara menyimpan rumput laut agar tetap awet. Pada pengajuan pertama, Top mendapat penolakan, namun kegigihan tetap berbuah manis. Produknya kemudian diterima dengan syarat harus memperbaiki produknya dan termasuk memiliki pabrik sendiri untuk memproduk cemilan rumput laut. Kemudian menjual mobilnya untuk membuka pabrik. Usaha Top untuk renovasi pabrik ternyata belum mampu melewati peninjauan 7-11 dengan alasan mereka belum layak. Seperti biasanya, Top selalu berusaha sampai akhirnya menemukan solusi. Akhirnya, Top diterima sebagai salah satu produsen cemilan untuk perusahaan besar 7-11. 2 tahun bersama 7-11, Top berhasil melunasi utang keluarganya sebesar 40